Pagi Bu Roma. Pagi Bu Ana. Boleh duduk ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ana. Saya perhatikan kok Bu Roma sedang galau. Ada beberapa hal yang mengganjal di hati saya Bu Ana. Kira-kira kalau boleh tahu apa yang Bu Roma risaukan? Saya bingung Bu Ana untuk menerapkan pembelajaran dalam kelas itu bagaimana untuk membuat anak-anak itu menjadi lebih aktif. Metode apa yang tepat untuk saya terapkan, padahal penilaian akhir semester ini sudah tinggal sebentar lagi. Atau mungkin nanti kalau Bu Ana ada waktu, saya mungkin boleh di coaching sama Bu Ana. Ya, alhamdulillah hari ini saya free, besok free. Boleh kalau kita lakukan coaching. Terima kasih Bu Ana. Ya. Kira-kira apa yang Bu Rohmah harapkan dari percakapan kita sekarang? Saya berharapnya dari percakapan kita ini saya bisa menggali potensi yang ada dalam diri saya, sehingga nanti bisa saya terapkan dalam proses pembelajaran untuk membuat siswa menjadi lebih aktif dan termotivasi, sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai. Gitu. Tadi Bu Rohmah mengatakan tentang tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Bu Rohmah lakukan dalam pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran nanti itu diharapkan siswa itu nantinya bisa merumuskan sendiri pengertian dari perubahan sosial budaya. Kemudian siswa itu bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya, sekaligus nantinya bisa menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial budaya serta contoh-contohnya yang ada di masyarakat kaitannya dalam menghadapi arus urbanisasi. Berarti tujuan pembelajaran Bu Rohmah nanti ada 3 nggih. Tadi Bu Rohmah menyebutkan yang pertama yaitu merumuskan pengertian perubahan sosial budaya dengan bahasa mereka sendiri. Kemudian yang kedua mengidentifikasi bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya, dan yang ketiga menganalisis bentuk dan contoh perubahan sosial budaya kaitannya dalam rangka menghadapi era globalisasi. Begitu nggih? Iya, betul Bu Ana. Terus kira-kira apa rencana Bu Rohmah untuk mencapai tujuan tersebut? Rencananya saya akan menggunakan model dan pendekatan yang baru dalam proses pembelajaran ini Bu Ana. Atau mungkin nanti Bu Ana kalau tidak keberatan bisa melakukan pengamatan di kelas saya. Dengan senang hati. Berarti nanti saya harus melaksanakan supervisi di kelas Bu Rohmah ya? Iya, betul Bu Ana. Ya. Bu Rohmah kira-kira siapnya kapan? Mungkin hari Jumat bisa Bu Ana? Jumat ya. Nah, kita sepakat nanti hari Jumat 14 Oktober saya akan melakukan supervisi di kelas Bu Rohmah, ya. Iya, siap. Berarti nanti bagian mana yang harus saya amati, Bu? Ketika pembelajaran di kelas nanti yang akan diamati Bu Ana proses diskusi siswa, kemudian proses tanya jawab dalam pembelajaran. Berarti nanti pada saat mereka diskusi dan tanya jawab, saya perlu mengamati kekompakan dan keaktifan mereka gitu. Iya, betul. Tadi Bu Rohmah mengatakan akan menerapkan model dan strategi yang baru. Kira-kira strategi apa yang akan Bu Rohmah terapkan nanti? Nantinya saya akan menerapkan model pembelajaran problem based learning, sekaligus menerapkan pendekatan TIPEC, yaitu pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk bisa menggunakan media digital. Nanti akan saya terapkan menggunakan PPT dan game interaktif. Oke, berarti nanti akan menggunakan model pembelajaran PBL dan pendekatan TIPEC. Ya, betul. Nah, kira-kira nanti apa harapan Bu Rohmah dari penerapan rencana tersebut? Harapan saya semoga dengan model PBL dan
pendekatan TIPEK tersebut bisa membangkitkan motivasi siswa, antusias siswa, dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Ya, sip. Saya yakin Bu Rohmah nanti akan dapat menerapkan model dan pendekatan tersebut dengan baik, sehingga dapat memotivasi anak agar lebih aktif dalam pembelajaran nanti. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Rohmah. Semoga nanti supervisinya berjalan dengan lancar, ya. Yeah. Terima kasih Bu Ana. Sekarang sudah waktunya pulang. Kita ke ruang guru yuk. Ayo. Assalamualaikum Bu Rohmah. Waalaikumsalam Bu Ana. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk menindaklanjuti observasi saya kemarin di kelas Bu Rohmah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat. Pembelajaran kemarin sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Rohmah sudah mempercayakan kepada saya untuk melakukan coaching dan observasi pembelajaran di kelas Bu Rohmah kemarin. Nah, sekarang saya akan memberikan refleksi dan sedikit catatan terhadap proses pembelajaran yang telah panjenengan lakukan di kelas kemarin. Yang pertama, refleksinya, semua langkah-langkah sudah dilakukan Bu Rohmah dengan baik. Langkah-langkah yang ada di RPP kemarin selama pembelajaran, mulai dari pembukaan sampai kegiatan penutup. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang sudah dirancang melalui PPT dan berbasis game interaktif terbukti dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan murid selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga, perlu ditingkatkan lagi dalam pemberian ice breaking selama pembelajaran agar murid lebih termotivasi. Itu catatan refleksi saya. Kemudian selanjutnya pada kegiatan pendahuluan kemarin Bu Rohmah lupa ya, belum mengajak anak untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Nah, jadi itu sebagai salah satu cara penanaman budaya positif dan mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila pada murid. Kemudian sebaiknya Bu Rohmah kemarin itu mengecek kehadiran siswa satu persatu gitu ya, sebelum pelajaran dimulai. Pada kegiatan inti masih ada yang kurang, yaitu cara mengembangkan cara bertanya kepada murid yang bervariatif. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran, kemudian kompetensi yang dikembangkan, langkah-langkah pembelajaran, penilaian dan indikator ketercapaian tujuan telah dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Nah, bagaimana kira-kira perasaan Bu Rohmah setelah saya coaching kemarin? Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ana atas coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bu Ana. Membuat saya itu lebih termotivasi lagi untuk mengembangkan pembelajaran itu lebih menarik, lebih inovatif, lebih mendalam kepada siswa. Karena menurut saya pembelajaran itu kalau hanya menyenangkan tapi tidak mendalam itu akan hasilnya juga tidak akan maksimal gitu. Jadi saya akan berusaha untuk memperbaiki lagi pembelajaran saya ya dalam hal menyenangkan tapi juga mendalam bagi siswa. Ya.
Terus sekarang itu rencana tindak lanjut apa yang akan Bu Rohmah lakukan setelah saya observasi kemarin? Ya, dari hasil catatan Bu Ana, hasil observasinya di kegiatan pendahuluan saya, memang saya belum menerapkan menyanyikan lagu kebangsaan gitu ya, karena pada waktu itu memang siang hari, pagi menjelang siang. Mungkin nanti untuk pembelajaran selanjutnya bisa saya terapkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Kemudian untuk presensi kemarin juga saya secara keseluruhan tidak mengabsen satu persatu. Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya untuk perbaikan saya akan mengabsennya satu persatu. Kemudian untuk kegiatan inti itu tanya jawab antara saya dengan siswa itu mungkin masih monoton gitu, belum ada variasinya, atau mungkin pertanyaan yang saya ajukan kepada siswa juga belum terlalu hot atau bagaimana. Mungkin untuk kedepannya akan saya terapkan pembelajaran untuk pertanyaan lebih hot dan variatif lagi, dan mungkin akan mencoba model pembelajaran yang lain yang selain PBL, mungkin nanti PJBL atau yang lainnya agar pembelajarannya lebih variatif lagi. Baik, semoga apa yang Bu Rohmah rencanakan itu dapat terwujud ya, dan semoga kegiatan coaching yang telah saya lakukan dan observasi kemarin dapat memberikan manfaat untuk perbaikan pembelajaran Bu Rohmah ke depannya nanti. Terima kasih ya Bu Rohmah atas kerjasamanya. Ya, sama-sama Bu Ana.